Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya. Mulya agi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan yang dipandang sepele ya sepele, dipandang kompleks ya kompleks. Ialah pertanyaan mengapa kita harus berdoa? Maka barangkali pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya lah yang kompleks atau mempunyai kompleksitas. Mengapa kita berdoa? Karena Allah yang menciptakan kita menghendaki bahwa kita berkebutuhan untuk berdoa. Intinya doa itu merupakan kebutuhan. Karena manusia butuh untuk berdoa karena sekali lagi manusia menyadari bahwa dirinya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan itu berasal dari Allah. Dan berdoa itu minta daya dan kekuatan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulyani Allah. Memang ada satu kalangan tertentu yang mempunyai makom tertentu yang meminimalisasi doa. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Walaupun kita tidak berdoa, Allah itu sudah tahu kebutuhan kita. Dan Allah maha bijaksana untuk memberikan mana yang perlu dan patut diberikan, dan mana yang perlu atau patut tidak diberikan, atau ditunda, atau diganti. Ini kalangan tertentu. Untuk kalangan yang lain, kalangan yang pada umumnya, atau kita pakai istilah orang awam, maka sesungguhnya berdoa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah secara eksplisit maupun implisit
menyuruh kita, mendorong kita untuk berdoa. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita secara baik, secara eksplisit maupun implisit untuk berdoa adalah ayat Al-Ghafir ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian, Tuhanmu dalam bahasa baku. Karena dalam bahasa baku, dalam bahasa Indonesia baku tidak ada kalian, tetapi ada mu, apakah tunggal maupun jamak. Qala rabbukum, berfirman Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, berdoalah, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku perkenankan doamu. Ud'uni, kata-kata perintah dalam bahasa Indonesia atau kalimat perintah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kata itu kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu ya kata. Artinya sama. Kita diperintahkan secara eksplisit oleh Allah untuk berdoa. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad, maka katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan berdoa, aku mengabulkan doa apabila mereka berdoa, apabila hamba-hambaku berdoa. Ini perintah secara implisit, secara samar. Tetapi intinya adalah perintah. Dan banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia untuk berdoa. Baik perintah itu secara eksplisit maupun secara implisit. Masyarul muslimin rahimakumullah, ya karena itu kita dengan keawaman kita barangkali, dengan makom kita yang sedemikian minimal, maka kita begitu kita butuh kepada Allah, kita berdoa saja. Karena berdoa kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan kita manusia lemah, dhaif, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Oleh karena itu
sesuatu yang paling betul, yang paling benar adalah kita bersandar kepada kekuatan yang mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tuhan tempat kita berharap dan bergantung. Kepada siapa lagi kita berharap dan bergantung kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa kita lakukan melalui doa. Karena sesungguhnya doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Di dalam hadis lain dikatakan doa itu adalah ibadah. Masyarakat muslimin rahimahullah, para taretan sadaya simulake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada salah satu hadis yang secara gamblang menjelaskan hal itu. Ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya Tuhan kita, Rabbuna, Tuhan kita. Di dalam bahasa Arab, Tuhan kami atau Tuhan kita tidak dibedakan, sama-sama Rabbuna. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kami dan kita dibedakan. Kami itu berarti yang diajak bicara tidak ikut, sedangkan kita yang diajak bicara ikut. Jadi penerjemahan Rabbuna yang betul adalah Tuhan kita. Karena yang diajak bicara atau yang diperuntukkan dialog itu ialah Nabi Muhammad dan umatnya yang beriman. Nabi Muhammad ikut mempunyai Tuhan itu, umatnya juga ikut mempunyai Tuhan itu. Jadi Tuhan kita, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Khina yabqa sulusul lailil akhir, sampai pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi setiap malam turun ke langit dunia sampai sepertiga malam yang terakhir. Faqala kemudian berfirman, siapa yang
berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang bermohon kepadaku, pasti aku perkenankan. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Ini mempertegas atau menambah ketegasan terhadap perintah bahwa kita seharusnya berdoa. Atau paling tidak, makom kita masih makom yang tidak meminimalisasi doa. Kita berdoa saja, begitu kita butuh kita berdoa saja. Dengan segala objek kebutuhan. Apakah itu kebutuhan barang, kebutuhan jasa, kebutuhan yang lain. Kebutuhan situasi kondisi yang tertentu. Dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang bernama sederhana sampai kebutuhan-kebutuhan yang kompleks atau yang mempunyai tingkat kompleksitas tinggi. Semuanya kita minta kepada Allah. Dan di dalam hadis dicontohkan, bahkan kita minta kepada Allah untuk selembar tali sepatu. Bahkan diriwayatkan orang-orang alim pada zaman dulu itu berdoa bahkan untuk kebutuhan dapur, misalnya minta kepada Allah garam, merica dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar kita selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Dan insya Allah dengan niat seperti itu, dengan tujuan seperti itu, insya Allah doa kita dicatat sebagai ibadah. Dan rasa butuh kita kepada Allah itu merupakan ibadah tersendiri, merupakan kesadaran manusiawi bahwa manusia itu tidak lepas dari pertolongan Allah, tidak bisa dilepaskan dari Allah, karena kita sesungguhnya butuh kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.